Setelah pasio dibacakan, hujan pun turun. Bukan suatu hal yang lazim ya. Namun ternyata dunia pun merasakan kesedihan. Nabi Yesaya meratapi hamba Yahweh. Siapa sebenarnya dia itu? Dia disiksa, dibanting, tanpa ampun, sangat dihina. Wajahnya begitu buruk sampai seperti bukan manusia lagi. Apa salahnya sehingga harus menanggung semuanya itu? Kita tidak pernah tahu siapa dia ini sesungguhnya. Tapi kita melihatnya justru ada di mana-mana. Di sekeliling kita ada wajah-wajah yang tak seperti manusia lagi. Karena kerasnya hidup, karena kerasnya dunia, karena sangat beratnya beban hati yang ditanggung masing-masing pribadi. Hamba itu bahkan tidak melawan, tidak juga berteriak putus asa. Bukannya kita juga melihat wajah-wajah seperti ini dalam diri mereka yang tak mempunyai asa yang ada di dalam kehidupan kita, atau bahkan diri kita sendiri. Sebenarnya bukan tak mempunyai harapan, melainkan tak berani lagi orang berharap karena merasa putus asa. Percayalah, nubuat Yesaya dan kisah sengsara Yesus ternyata terus terulang pada zaman ini. Kisah tentang orang-orang yang tidak bersalah namun ditimpa kemalangan demi kemalangan. Dan itu sering kita lihat. Wajah-wajah yang tak pernah bebas dari air mata, dari persoalan, masalah, dan pelecehan yang ada di mana-mana. Mungkin bagi kita yang berbahagia, yang bersuka cita, sangat gampang melupakan mereka. Karena mereka kita anggap bukan apa-apa. Atau karena kita tidak mau direpotkan. Kita akan cepat lupa terhadap mereka. Berpalinglah saja dan ia hilang dari pandangan kita. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sebentar kemudian kita akan melihatnya lagi di berbagai tempat di dunia ini dan lebih banyak lagi. Kita berkumpul di sini bukan untuk menjadi manusia-manusia sentimental. Dan mari kita buang romantisme kekanak-kanakan seperti itu. Bersedih, memakai baju kabung hitam. Derita Yesus, si hamba Allah itu bukan demi air mata. Itu tiada lain demi hati kita ini, agar menjadi lebih besar, lebih lebar, lebih banyak tempat bagi yang lain. Ingatlah saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Ia mengosongkan dirinya, sebagian dari dirinya dikosongkan agar ada tempat bagi manusia. Seperti seorang ibu yang mengandung baginya bayi dan harus memberikan tempat yang cukup bagi anaknya supaya anak itu bisa hidup. Hal yang sama pun terulang dalam Yesus. Ia pun mengosongkan dirinya sampai lebih rendah daripada seorang hamba. Dan mengapa demikian? Itu semua karena supaya ada tempat bagi kita manusia-manusia yang jauh dari Allah. Supaya ada kesempatan bagi kita untuk diselamatkan. Jika ia tidak mengosongkan diri sampai salib, tidak akan ada tempat bagi kita di hati Allah Bapa. Seperti sebuah luka yang menganga, tentu akan menciptakan sebuah ruangan, sebuah spasi untuk meletakkan sel-sel baru yang lebih baik lagi. Tapi bagaimanapun juga itu tetaplah suatu luka.
pastinya sakit. Kalau kita tidak pernah merasa sakit hati, kita takkan tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Kita harus mengalaminya supaya mengerti bahwa cinta itu menyita tempat di hati kita. Ya. Kalau ada orang yang galau karena sakit hati, pasti kepikiran terus, bahkan menyita tempat di hati kita. Dan cinta itu bukan bagi diri sendiri, tapi bagi dia yang dicintai, bagi dia yang dikasihi. Oleh karena itu, bila sekarang kita masih terluka oleh banyak hal, ada luka-luka batin yang belum bisa disembuhkan, kalau kita melihat Yesus Kristus Tuhan kita, mengapa harus susah? Jika karena terluka itu kita membuat orang-orang lain bisa hidup, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Kecuali jika perasaan kita sudah lama mati. Waktu itu Yesus bukan hanya memanggul salib, tetapi juga memeluk salibnya. Dan ia mau, ia tidak menolak, meskipun ketakutan yang besar sebagai manusia, ia harus jalani. Dan ia tahu penderitaannya ini untuk siapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, nanti kita juga akan menghormati salib dan mencium salib Kristus itu. Yang sebenarnya kita akan memeluk dan mencium salib kita masing-masing untuk belajar menjadi lebih akrab dengan penderitaan kita. Nanti bawalah semua kesusahan, sakit hati kita, perasaan-perasaan dendam yang masih menyelubung di hati yang membuat kita lelah. Bawalah itu semua ke sana. Dan percayalah dengan itu, kita tidak akan sendirian. Persembahkan luka-luka kita itu pada salib Yesus. Dia yang sudah mengetahui arti menderita karena cinta. Bersama dengan dirinya, kita melewati itu semua dengan cinta. Dia sendiri adalah cinta, hidupnya adalah cinta, matinya juga cinta. Ia tahu bagi siapa cintanya itu. Demi kita semua. Seharusnya kita juga tahu saat ini bagi siapa cinta dan luka yang kita miliki saat ini. Tuhan memberkati.